wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak SD Muhammadiyah Kompleks Gresik? Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dengan Bu Sylvia dalam keadaan sehat walafiat. Semoga anak-anak beserta Bapak Ibu di rumah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat, kuat, dan tetap semangat. Begitu pula Bapak Ibu di rumah selalu sabar mendampingi putra-putrinya belajar di rumah di saat pandemi ini. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kami ilmu pengetahuan dan berilah kami kemampuan dalam memahaminya. Amin. Anak-anak, hari ini Bu Guru akan memberikan pembelajaran tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. KD 33, menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. 4.3, melaporkan hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks tulis. Tujuan pembelajaran ini diharapkan siswa mampu membuat daftar pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menggali informasi melalui kegiatan wawancara dengan tepat. Yang ketiga, siswa mampu menyajikan laporan tertulis dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan sistematis. Nah, nanti kalian setelah melihat video pembelajaran ini, anak-anak bisa melakukan wawancara bersama narasumber yang ada di lingkungan sekitar, atau bisa juga melalui video call. Dan boleh juga kalian langsung tatap muka. Tapi ingat ya, kalian harus tetap wajib menjaga protokol kesehatan. Jaga jarak, pakai masker, dan jangan lupa cuci tangan. Oke? Anak-anak, kita sekarang belajar tentang wawancara. Apa sih wawancara itu? Wawancara yaitu tanya jawab antara dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber untuk memperoleh data atau informasi sesuai ahli di bidangnya. Nah, ini adalah contoh seorang anak melakukan wawancara dengan pengusaha kebun bunga. Anak sebagai pewawancara, pengusaha kebun bunga sebagai narasumber. Apa itu bedanya pewawancara dan narasumber? Pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan, sedangkan narasumber adalah orang yang memberikan jawaban atau pendapat atas pertanyaan pewawancara. Narasumber juga biasa disebut dengan informan. Anak-anak, sebelum kalian melakukan wawancara, harus mengetahui dulu sikap dan keterampilan apa saja yang dilakukan dalam wawancara. Coba kalian lihat tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Buka halaman 44. Sebelum melakukan wawancara, 1. Buat janji dan minta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. 2. Tunjukkan
kesan yang baik, misalnya datang tepat waktu. 3. Berpakaian dengan sopan. 4. Berbicara dan bersikap sopan. 5. Menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan. 6. Pertanyaan yang baik mengandung unsur adik simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 7. Berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun. Nah, coba lihat contoh pertanyaan menggunakan adik simba. Ini adalah wawancara dengan pengusaha kopiah. Apa itu adik simba? A. Apa? D. Di mana? K. Kapan? C. Siapa? M. Mengapa? B. Bagaimana? Contoh pertanyaan. Apa yang membuat Bapak bisa sukses jadi pengusaha kopiah? Di mana saja Bapak mengirimkan kopiah itu? Sejak kapan Bapak sukses jadi pengusaha kopiah? Siapa saja yang memotivasi Bapak sehingga menjadi pengusaha sukses? Mengapa Bapak ingin sekali menjadi pengusaha kopiah? Bagaimana caranya membuat kopiah dan bahan-bahan apa saja yang digunakan? Nah, itu adalah contoh dari wawancara terhadap pengusaha kopiah dengan menggunakan unsur adik simba. Ketika kita sedang melakukan wawancara, jangan lupa perkenalkan diri sebelum wawancara. 2. Sampaikan tujuan wawancara. 3. Mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan. 4. Bawa buku catatan, alat tulis, atau alat perekam saat melakukan wawancara. Dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber secara saksama. 6. Hindari memotong ucapan narasumber agar keterangan tidak terputus. 7. Hindari pertanyaan yang berbelit-belit. 8. Hormati petunjuk narasumber. 9. Hindari pertanyaan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber. Nah, sekarang setelah kalian tadi melakukan wawancara, terakhir setelah melakukan wawancara, apa yang harus kita lakukan? Yaitu 1. Mohon diri. 2. Ucapkan terima kasih. 3. Sampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Sekarang anak-anak buka tema 3 halaman 90. Itu adalah contoh laporan hasil wawancara. Ini contohnya. Format menulis laporan hasil wawancara. 1. Latar belakang. 2. Maksud dan tujuan. 3. Topik wawancara. 4. Waktu dan tempat kegiatan. 5. Laporan hasil wawancara. Terakhir 6. Kesimpulan. Nah, sudah paham ya anak-anak ya? Video pembelajaran tentang wawancara dengan menggunakan adik simba dan langkah-langkah dalam berwawancara. Sebelum wawancara, saat melakukan wawancara,
di sini malah kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.